Belajar bahasa merupakan suatu proses individual yang berlangsung secara bertahap, terus-menerus, dan otentik. Individual maksudnya, penilaian hendaknya lebih menekankan pada pembandingan kemajuan individu siswa dari waktu ke waktu. Bertahap artinya, penilaian hendaknya dilakukan dengan memperhatikan takaran kemampuan siswa yang diperoleh secara bertahap. Terus-menerus maksudnya, penilaian itu diarahkan kepada proses dan hasil, dan dilakukan sepanjang masa pembelajaran. Otentik artinya, penilaian untuk belajar bahasa hendaknya disajikan, dalam konteks kebahasaan yang wajar selaras dengan kenyataan berbahasa sehari-hari di dalam masyarakat. Alat penilaian apa saja yang dapat digunakan? Tes dan non-tes. Kedua jenis alat penilaian itu dapat digunakan bersama-sama karena memang keduanya berfungsi saling mengisi dan melengkapi. Kalau pada uraian berikut Anda melihat rincian berbagai alat penilaian untuk setiap aspek disajikan secara terpisah, hal ini semata-mata dimaksudkan agar Anda dapat memahami dan menginspirasinya dengan baik. Pada praktiknya, macam-macam alat penilaian tes dan non-tes itu dapat dikombinasikan sesuai dengan tujuan penilaian dan kemampuan anak didik Anda. Tes menyimak. Tes ini bertujuan untuk menilai kemampuan siswa dalam memahami isi makna. Pemahaman di sini dapat berupa identifikasi fonem, pola intonasi, atau kemengertian isi wacana lisan atau dapat berupa cerita atau pengetahuan populer. Bahan yang akan diteskan disajikan secara lisan, dan siswa dapat menjawabnya secara lisan atau tertulis. Dalam penyajiannya, tes ini dapat Anda suarakan sendiri seperti dikte atau menggunakan alat bantu seperti radio atau kaset. Untuk penilaian kemampuan menyimak, tes yang dapat digunakan diantaranya berikut ini. A. Simak ulang. Tes ini digunakan untuk kelas 1 awal untuk menguji kemampuan siswa mengenali fonem atau bunyi bahasa lainnya. Guru menyuarakan kalimat atau wacana pendek dan siswa melafalkan atau menuliskannya. B. Melengkapi. Di sini guru menyebutkan atau membacakan suatu kalimat yang salah satu katanya dihilangkan. Anak menyebutkan atau menuliskan kata yang tepat dengan konteks kalimat tersebut. C. Menjawab pertanyaan dari wacana lisan. Guru membacakan wacana pendek, baik yang sifatnya monolog ataupun dialog. Berdasarkan wacana itu diajukan sejumlah pertanyaan. Sementara itu, siswa menjawabnya secara lisan atau tertulis. Guru, anak-anak, hari ini kita ulangan bahasa Indonesia. Perhatikan apa yang Bapak sampaikan. Lalu, kalian tuliskan jawaban dari pertanyaan Bapak. Pohon kelapa. Kelapa adalah pohon yang serbaguna. Batangnya dapat dijadikan tiang bangunan. Daunnya bisa menjadi hiasan janur yang cantik, bungkus makanan, juga atap rumah. Lidinya untuk membuat sapu atau tusuk sate. Sedangkan akarnya dapat dibuat jamu. Buah kelapa enak rasanya. Air dan dagingnya dapat dijadikan minuman lezat. Apalagi kalau ditambah sirup atau gula dan es. Sedap sekali rasanya. Bila diolah, selain untuk masak atau kue, dagingnya dapat juga dibikin minyak goreng. Sedangkan airnya dapat menjadi bahan bakar memanggang kue dan ciduk air atau alat minum. Sedangkan sabutnya bisa dibikin sapu atau keset. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah gunanya daun kelapa? 2. Bagian apa dari pohon kelapa yang dapat dibuat jamu? 3. Tuliskan 2 kegunaan daging buah kelapa. 4. Mengapa pohon kelapa disebut pohon serbaguna? 5. Menurutmu, adakah pohon lain yang serbaguna seperti pohon kelapa? Selain dengan menjawab pertanyaan, siswa pun dapat diminta untuk merangkum, memparafrase, dan menanggapi isi simakan. Tes berbicara. Tes berbicara dimaksudkan untuk mengukur kemampuan berbahasa lisan anak dalam mengucapkan bunyi bahasa, menyampaikan ide, pikiran, atau perasaannya ketika berkomunikasi dengan orang lain. Bagi kelas-kelas awal, keterampilan yang diujikan tentu saja masih sederhana. Oleh karena itu pula, tes yang dapat digunakan untuk keperluan tersebut diantaranya seperti berikut. A. Tes ucap ulang. Siswa diminta mengulang apa yang diucapkan gurunya. Tes seperti ini biasanya digunakan untuk menilai kemampuan mengucapkan bunyi bahasa dan intonasi. B. Tes uraian lisan. Siswa diminta untuk menjelaskan atau menceritakan keluarganya, pengalamannya sendiri, atau pengetahuan mengenai topik tertentu selama jangka waktu yang telah ditetapkan. C. Tes membuat atau menjawab pertanyaan dari satu wacana. Wacana yang disajikan dapat bersifat lisan atau tertulis. Berdasarkan wacana itu, siswa diminta menjawab atau mengajukan pertanyaan secara lisan. Di samping itu,
Guru juga dapat meminta anak untuk merangkum atau mengomentari wacana tersebut. D. Tes percakapan. Guru meminta anak berpasangan untuk mempercakapan sesuatu hal. Tes ini juga dapat dilakukan sekaligus dalam bentuk bermain peran. E. Diskusi. Guru meminta sekelompok anak untuk mendiskusikan suatu topik. Mungkin tes ini lebih cocok untuk kelas 2 CAU terakhir dan kelas tingkat. Melalui diskusi, guru akan dapat melihat kemampuan anak mengemukakan dan mempertahankan pendapat. F. Memberikan atau mendeskripsikan. Guru menampilkan gambar, benda, atau peristiwa, dan siswa memperhatikannya. Kemudian, siswa diminta untuk menjelaskan atau melukiskannya secara lisan. G. Reka cerita gambar. Guru menyajikan sebuah gambar, dan siswa diminta membuat cerita berdasarkan gambar tersebut. Simak lanjutan video materi perkuliahan tentang tes membaca, dan tes menulis. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan like. Jika ada hal-hal yang belum dipahami dapat disampaikan di kolom komentar YouTube. Terima kasih.